Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan Yakum, kita bersama kembali dalam perenungan firman Tuhan di awal minggu yang akan kita jalani. Mari kita bersama berdoa, mohon pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan kasih-Mu yang selalu menuntun kami di dalam segala karya cinta kasih kami sebagai keluarga Yakub. Kami saat ini akan bersama merenungkan firman-Mu di dalam perjalanan karya pelayanan kami. Tuhan menolong kami dengan firman Tuhan. Tuhan mengarahkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pertolongan Roh Kudus, kami memohon untuk kami mengerti firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan Yakum yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kemandirian dalam bekerja. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan demikian. Jadilah mandiri karena tempat paling kuat untuk berdiri adalah kaki kita sendiri. Sebuah kata bijak yang mengajak kita untuk berpikir. Jadilah mandiri karena tempat paling kuat untuk berdiri adalah kaki kita sendiri. Karena memang kita tidak pernah benar-benar berdiri kalau tidak dengan kaki sendiri. Disinilah kita diajak untuk merenungi tentang pentingnya sebuah kemandirian. Kita seringkali tidak mandiri karena cinta pada diri sendiri yang salah. Mengasihani diri sendiri hingga lumpuh. Kemandirian adalah sebuah cinta yang benar pada diri sendiri, sehingga kita menghargai hidup yang dianugerahkan Tuhan dan berkarya dalam sesuatu yang kita cintai. Injil Lukas pasal 24 ayat 50-53 menjadi perenungan kita hari ini. Sebuah teks tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Injil Lukas 24 ayat 50-53 mengatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, rekan-rekan Yakub yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebuah peristiwa berkat sekaligus pengutusan bagi para murid. Kenaikan itu perpisahan dalam sukacita, karena dia akan kembali. Dia yang telah turun, dia juga yang telah naik dan akan datang kembali. Sehingga hari-hari kita dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah penantian. Dan di dalam penantian, sebuah nilai yang penting adalah kemandirian. Disinilah kita belajar tentang kemandirian itu. Di dalam penantian, para murid hidup dalam kemandirian. Kenaikan Yesus ke surga menjadikan para murid hidup dalam kemandirian. Kemandirian yang sangat lengkap
sebuah nilai yang penting dari kemandirian terjadi dalam hidup para murid, ditunjukkan dalam hidup para murid. Nilai penting dari kemandirian yang dihidupi oleh para murid adalah nilai-nilai yang utuh, di mana mereka berkarya dalam sukacita dan berkarya yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Saudara perhatikan apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Para murid kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Artinya, mereka menjalani hidup mereka dengan sebuah karya dalam sukacita. Tidak hanya itu, mereka berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Kemandirian mereka juga menjadikan mereka orang-orang yang berkarya, tidak hanya dalam sukacita, tetapi karya mereka memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di sini diajak untuk belajar melihat tentang kemandirian, di mana dalam kemandirian ada dua nilai penting, sukacita dan yang terbaik untuk memuliakan Allah. Romo Mangun menulis dalam sebuah bukunya tentang nilai penting sebuah kecintaan. Romo Mangun mengatakan ada sebuah nilai penting dari sebuah kecintaan untuk sesuatu yang kita kerjakan. Romo Mangun menuliskan, sebuah profesionalitas berangkat dari kebenaran seorang amatiran. Saya ulangi, sebuah profesionalitas berangkat dari kebenaran seorang amatiran. Romo Mangun mengatakan, seorang amatiran adalah seorang yang mencintai apa yang dia kerjakan. Amatir berasal dari kata amare, mencintai. Dari kecintaan itulah seseorang melakukan sesuatu. Dia seorang amatiran yang kemudian dari apa yang dia cintai, yang dia kerjakan, dia diakui. Dan di dalam pengakuan itu, dia bekerja dengan kemandirian. Dalam pengakuan itu, dia mengerjakan sesuatu dengan sangat baik dalam kemandirian. Dan dia disebut seorang profesional. Sahabat Yakub, rekan-rekan Yakub, marilah kita menghidupi kemandirian sebagai sebuah perjalanan kita untuk berkarya, untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Selamat berkarya dalam kemandirian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar tentang kemandirian. Kemandirian adalah sebuah sukacita. Kemandirian adalah sebuah cinta yang kami persembahkan kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi seorang yang profesional di dalam segala hal yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan dimuliakan dalam kemandirian kami untuk mencintai apa yang menjadi karya kami. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.